Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenyang? Alhamdulillah. Barusan kenyang Bu Ira kecepit. Biar nggak ngantuk Bu Ira ya. Baik, ya kita lanjutkan langsung. Ini materi dari Bunda Dewi. Tepuk tangan yang meriah. Lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sadari dulu bahwa sejatinya setiap diri kita adalah teacher atau guru. Minimal guru untuk diri sendiri, keluarga, dan anak-anak kita. Jadi sebenarnya kita sebelum memberi edukasi kepada orang lain, apa yang kita pelajari, ketika itu diterapkan dulu kepada diri kita sendiri, pada saat kita sampaikan kepada orang lain, energinya beda. Guru yang hanya menyampaikan, misalnya kita di Komnas Perlindungan Anak ya, kita tahu undang-undang di Komnas, sementara kita sendiri tidak menerapkan itu kepada anak kita sendiri. Suaranya, energinya yang tertangkap oleh peserta, yang kita edukasi beda kalau materi itu kita pahami sampai ke maknanya, sehingga kita menyampaikan itu adalah kita sebagai praktisi dulu. Nah, dalam hal public speaking ya, dimana yakinkan saja kepada diri kita sendiri, karena saya seorang ini ya, ekstrovert, beda kali kan introvert. Saya ekstrovert, lebih kepada spontan, lebih kepada bahasa, memakai kata-kata yang cepat kan. Kadang-kadang saya kalau bicara kan saya kadang seringnya cepat ya Bu ya. Orang visual itu berkata cepat, sangat memperhatikan penampilan. Dan orang ekstrovert itu spontan. Kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, hampir ya, kalau saya laptopnya dipegang oleh operator tuh kebingungan mindah-mindahnya gitu, karena saya sangat tidak sangat tidak terpengaruh dengan isi dari PowerPoint. Kadang yang jadi operator itu ngejar-ngejar, ini udah tiap mana sih, slide yang mana sih yang dijelaskan, itu bingung gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kenali diri kita yang terkait dengan hypnoteaching ya. Nah, ini boleh dulu dilihat dulu ya. Tujuan utama dari pendidikan, tujuan utama dari kita memberi edukasi, termasuk di dalamnya terkait dengan trainer di perlindungan anak ya, tujuannya adalah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Itu ternyata ketika saya pengalaman menyampaikan isi materi tentang bullying, anak-anak yang ada di sekolah hampir semua tidak tahu ternyata apa yang mereka lakukan sehari-hari selama ini termasuk bullying. Sehingga mereka merasakan itu dinormalisasi, padahal di situ ternyata banyak anak yang mengalami kesulitan belajar, banyak anak-anak yang mengalami tidak percaya diri, kemudian murung, sulit berkomunikasi. Setelah ditelusuri, ternyata apa yang mereka selama ini anggap normal itu ya, yang mereka normalisasi itu, ternyata itu adalah dampak-dampak dari bullying. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi kegelapan kepada cahaya itu bukan berarti gelap kayak gimana ya, tapi
satu yang harus kita maknai betul, bahwa mendidik itu ya, kita dilahirkan oleh Allah dengan segala potensi masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Tetapi dalam Quran surat Luqman itu, mendidik itu ternyata adalah mendidik jiwa. Nah, jadi yang kita didik itu jiwa. Ini yang relate dengan hypnoteaching, adalah yang membuat peserta itu paham, bukan paham di sininya, tapi paham sehingga kata-kata kita bagaimana caranya untuk kita terus belajar, tidak pernah berhenti, agar bisa menghadirkan kata-kata yang menggugah jiwa. Kata-kata yang menggugah jiwa itulah insya Allah sesuai dengan Al-Quran ya. Jadi yang menggugah jiwa itu seperti apa? Yang tidak hanya diterima oleh mereka dengan logika mereka, tapi masuk ke dalam subconscious mind, yaitu subconscious mind, yaitu otak kanan, di mana itu akan diresapi ke dalam jiwa. Nah, agar kata-kata kita bisa oleh peserta didik kita diresapi ke dalam jiwa, kata-kata yang kita sampaikan harus meresap ke dalam jiwa kita dulu. Karena yang bisa mendidik jiwa adalah jiwa yang terdidik. Kenapa kok peristiwa Adekia ya dilakukan oleh seorang dosen UB, dan juga beberapa kasus yang dilakukan oleh guru ya, melakukan pelecehan kepada anak-anak, karena guru itu sudah mendidik jiwa dalam keadaan jiwa dia belum terdidik, makanya dia melakukan itu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi jiwa, jadi kita berbicaranya bahasa jiwa. Bahasa jiwa, bagaimana agar kata-kata kita bisa menggugah jiwa. Kalau bahasa Islam namanya qaulan syadida. Nah, jadi sebelum ke orang lain, kita pahami dulu kita, kapasitas kita apa, kelebihan kita di mana. Contoh, saya seorang intuiting extrovert, di mana kekuatan saya ada di otak belahan kanan bagian atas, di mana ketika bahasanya bayangkan gitu ya, yang saya sampaikan kepada diri saya kalau saya diundang untuk mengisi ya, dari mulai dulu waktu masih belajar pertama kali, saya membayangkan diri saya sudah ada di depan panggung, di atas panggung, pesertanya banyak, semuanya tersenyum, saya menyampaikan dengan sangat nyaman dan lancar. Semua materi yang dipelajari bisa tersampaikan dengan baik dan difahami oleh semuanya. Saya membayangkan seperti itu benar-benar sudah nyata saat ini terjadi. Nah, kata saya seorang intuiting, saya kenal dengan diri saya, maka ketika membayangkan sesuatu yang memang belum terjadi, tapi dalam dunia imajinasi saya merasakan itu benar-benar terjadi, maka itu menjadi sebuah afirmasi kepada diri saya. Maka ketika berhadapan dengan peserta, yang terjadi adalah apa yang saya settingkan ke dalam pikiran saya sebelum bertemu dengan mereka. Seperti itu ya. Nah, karena saya teman-teman ini belum tahu seperti apa, boleh dicoba. Kalau ini cocok berarti kecerdasan teman-teman sama dengan saya. Kalau misalnya enggak, kita cari sama-sama. Jadi ilmu ini panjang nanti, nggak apa-apa ya. Tapi ketika spesifik kita akan lebih kena kepada diri kita masing-masing. Terutama nyaman, berbicara di depan dalam keadaan nyaman. Tadi Kak Ale menyampaikan sekarang udah nggak musim di depan kaca, tapi kalau untuk saya ternyata di depan kaca sangat bermanfaat. Karena waktu saya di depan kaca, saya bisa membandingkan saya waktu gini, waktu biasa, waktu tersenyum,
waktu saya berbicara seperti apa, langsung saya bandingkan saat itu juga, oh berarti yang ini. Di antara 3 ini berarti ini yang bagus. Saya langsung dapat pada saat di depan kaca. Artinya setiap kita nggak sama ya Bu, nggak apa-apa, mana yang nyaman itu dipakai. Kemudian lagi, ketika saya diundang, kalau misalnya tema yang diminta itu saya belum tahu, saya tetap ambil. Dan saya berterima kasih kepada mereka yang mengundang saya dengan tema yang saya belum ngerti. Karena Allah menurunkan jalan lewat mereka untuk memaksa saya harus terus belajar mengetahui sesuatu yang saya akhirnya pengetahuan saya tambah. Jadi ya next suatu saat ketika ada kesempatan, ya ketika ada kesempatan untuk berbicara dimanapun itu, ambil dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita butuh langkah awal saja. Nanti selanjutnya Allah yang akan sempurnakan. Kadang-kadang kita butuh itu saja dulu. Karena materi ada, bisa dipelajari, makanya 74 halaman ini saya bikin, saya kasih buat Bapak Ibu semua untuk dipelajari di rumah. Karena waktu di sini gak akan cukup. Yang terpenting poin-poinnya harus difahami, ya. Kemudian waktu saya misalnya besok gitu ya, harus mengisi, kemudian afirmasi saya, karena saya selalu terngiang-ngiang dari guru-guru saya, apapun aktivitas yang dilakukan, ingat untuk selalu melibatkan Allah, karena Allah yang genggam hidup dan mati kita, karena Allah ya kita bisa mudah berbicara di hadapan orang karena Allah yang memudahkan. Kita bisa nyaman berbicara di depan ya dengan materi yang kita sampaikan itu, kemudian kita bisa sampaikan semuanya juga itu karena sebab Allah. Maka sebelum saya berangkat, ya Allah, aku titipkan lisan ini kepadamu ya Allah. Andai kata-kata yang aku sampaikan membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan membawa menjadi jalan perubahan kebaikan dan bertransformasi siapapun yang mendengarnya ya Allah, aku yakin Engkau pasti akan mudahkan. Engkau pasti mudahkan. Nah, kalau pasti itu dalam diri saya tuh keyakinannya 100% gitu loh. Jadi ketika saya berangkat ke tempat mengisi, yang saya rasakan adalah bukan saya yang hadir di situ, tapi karena saya sudah pasrahkan lisan saya kepada Allah, dengan saya terus menjaga keikhlasan. Kalau kita menjaga keikhlasan, kita tidak butuh untuk orang lain menilai seperti apa penampilan kita, karena yang kita lakukan adalah untuk kebaikan karena Allah. Kalau itu kebaikan karena Allah, Allah yang lihat, Allah yang menilai. Kalau Allah takdirkan pada saat itu adalah bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah, kata-kata yang aku sampaikan pasti akan mengubah jiwa. Bukan saya, tapi jalan saya bayangkan Allah yang menggerakkan lisan saya. Allah yang akan menghadirkan, menggetarkan hati orang yang mendengarkannya Allah. Itu yang membuat saya tidak pernah, misalnya yang mengundang ya, habis ini saya diundang ke Bontang Bapak Ibu. Di sana ada RSUD yang sudah hampir kolaps. Kemudian saya diminta ke sana untuk mengisi. Ketika saya mendapatkan izin dari suami, berangkat. Ibu, kalau ada kesempatan di mana saja, karena jam terbang itu yang menentukan. Kita bisa mengevaluasi itu kalau kita sudah mulai. Kalau kita belum mulai, kapan kita mengevaluasi ini? Kapan kita bisa mengukur ini apa ya kurangnya, ini di mana ya harus ditambah sulapnya ya kan? Ketika apa kita sudah mulai. Kalau kita belum mulai, dari mana mengukurnya? Jadi kalau mulai, berangkat saja. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Engkau pasti akan mudahkan. Nah itu, jadi ketenangan kita
kita terhindar dari gugup. Karena apa? Tidak perlu menilai-nilai seperti apa, tidak perlu takut kita dinilai oleh peserta. Kita ikhlas saja. Dalam pikiran kita apa? Oh, mereka itulah yang orasi-orasi mempropagandakan LGBT dan sebagai kemaksiatan aja, begitu semangatnya. Masa sih kita ini mengedukasi kebaikan, masa kalah semangat dengan mereka itu? Nah, itu mindsetnya tanamkan dulu dalam sini, ya kan? Kita ini sedang mengedukasi masyarakat, sedang mengedukasi anak-anak. Karena apa? Karena Indonesia itu sudah sedang tidak baik-baik saja sekarang itu. Sampaikan kepada peserta, Bapak Ibu, sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Nomor 1 angka bullyingnya di Asia, Bu. Kalau kita tidak melakukan pergerakan bersama, kapan kita bisa melihat? Ini nanti akan keluar dengan sendirinya ketika niat di sini sudah lurus terus karena Allah. Ketika kita tahu bahwa yang kita sampaikan adalah kebaikan, ketika kita tahu kita melangkah karena Allah, semuanya Allah yang akan ngurus. Yakin kalau kita melakukan sesuatu untuk kebaikan, Allah yang akan tundukkan orang-orang itu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Sepakat nggak, Bu? Ya. Bismillah ya, kita harus melampaui level yang lahiriah. Jangan dilihat hanya wah cantik, wah keren, wah omongannya. Enggak. Ya, kalau sampai di situ paling kekuatannya cuma 20-30%. Lampaui yang lahiriah, kita sentuh batin-batin orang yang mendengar. Ya, karena kalau batinnya sudah paham, lahiriah akan ngikut. Ya. Jadi kekuatan dari peserta dan juga dari kita sama. Kecerdasannya yang Allah kasih juga sama. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual. Ketika kita berbicara di level spiritual, maka emosi mereka untuk memahami tentang ilmu ini, kemudian intelektual untuk mengerti apa yang disampaikan itu, mereka pasti akan mengerti ketika spiritualnya disentuh dulu. Ya. Jadi dia harus berdoa dulu. Ya. Ibu, kita duduk di sini itu bukan sekedar, bukan kebetulan. Kita duduk di sini kalau bukan Allah yang menghantarkan ke sini. Kalau Allah tidak memilih ibu-ibu, betapa orang-orang di luar sana, kira-kira yang disampaikan oleh Kak Ale dan disampaikan oleh saya tadi, ilmunya kira-kira penting nggak? Penting banget kan sebenarnya kan? Sebenarnya betapa banyak orang itu yang rugi banget kalau nggak dapetin ilmu ini, benar nggak? Tapi kenapa kok yang datang cuma segini? Ya itulah, ada peran Allah di situ. Karena hanya pilihan Allah, hanya orang-orang pilihan Allah yang dimampukan. Balintang udah nggak mau datang ke sini tadi, tapi Allah takdirkan Balintang sampai di sini, karena Balintang pilihan Allah. Gitu. Nah, jadi ini ilmu yang berharga ini jangan hanya dibaca dan difahami saja, tapi temukan maknanya agar sudah sampai ke dalam hati. Dimanapun kita, kapanpun kita diminta untuk bicara sebagainya, Bismillah ya Allah. Karena apa? Karena yakin yang aku sampaikan itu adalah kebaikan. Ya, segala kebaikan akan kembali pada kita sendiri. Kebaikannya, segala kebaikan itu adalah magnet mengundang ribuan jutaan kebaikan lagi untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu insya Allah sudah tertanam. Kita mau dibayar nggak dibayar, emangnya rezeki kita itu ditentukan oleh orang yang mengundang kita? Bukan. Rezeki kita sudah tertakar. Kita ikhlas kan, pernah yang disampaikan oleh orang kota kan kemarin kan, pernah minum isi, jangankan makan, minum aja nggak keluar, mereka pulang tuh sampai benar-benar garing karena dari sini tuh orang kota itu. Ya tetapi kalau kita yakin loh, kalau misalnya sih memang baju misalnya, oh baju temen sih masa minum aja nggak keluar gitu. Tapi mungkin saja kalau kita mau susah gitu, mungkin aja mereka itu begitu speechless ya. Pertama berarti lupa aku dikasih makanan dikasih minum, bisa saja begitu. Ya itu ya. Jadi
apa namanya, kita ini sedang membawa cahaya, ya, sedang membawa cahaya. Kita bisa mengalirkan cahaya kalau diri kita sudah bercahaya dulu, gitu ya. Jadi yakinkan dulu bahwa diri kita bisa bercahaya. Maksudnya itu apa? Ya, semoga dengan kita jalan menjadi jalan barokah, kita menjadi public speaker ini, ya, ibu-ibu selanjutnya, bapak ibu setelah ini adalah menghadirkan dulu cahaya dalam diri kita, jalan kita terang, gitu ya. Karena yang jalan yang terang itu jalan yang bercahaya. Kalau jalan gulita kan bingung ya, mau maju ke jatuh, mau ke kiri, nanti nggak tahu di situ ada apa, kiri ke belakang ke jatuh, nggak tahu. Kita yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita sudah belajar gitu ya materi, tapi kalau sudah di depan kok hilang semua materinya, berarti bukan salah materinya, berarti ada mental yang belum selesai, ya kan? Nah, pokoknya jalan dulu nggak apa-apa. Ya kan kita pasti tertolong sama slide kan? Kita tinggal baca aja. Ya kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, lagi pertengahan menyampaikan, tadi ngomong apa ya bunda ya, itu nggak santai aja gitu, nggak perlu ini dibuat. Ini biasanya kalau saya lupa, iya benar dia lupa ya. Tadi lupa yang menyampaikan apa ya? Mungkin tentang tipe guru ini ya. Oh lupa ya, kamu juga lupa ya. Nggak apa-apa wis, kita sampai ke tipe guru aja ya. Nah, gitu. Jadi nggak, guru yang menyampaikan di depan itu sebenarnya nggak bisa salah, nggak ada salah-salahnya. Tergantung itu, kamu dibikin kelasnya seperti apa, benar nggak? Dibuat santai aja, nggak apa-apa. Karena slide ada, kita tertolong dengan slide, tinggal membacakan slide. Kalau kita masih bingung, kita masih bingung untuk siapa, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena kita lupa sebenarnya. Sebenarnya, ya itu bisa jadi kalimat andalan itu. Iya, kenapa? Alternatif ya maksudnya? Oh, ketika lupa, ya. Oke, kita switching dulu. Yang gampang aja, ya. Udah sebutkan Senin, tepuk tangan sekali, Selasa tepuk tangan 2 kali, ya. Untuk apa? Agar hormon-hormon bahagia bermunculan dulu, maka ketika materi selanjutnya tersampaikan, anak-anak dalam keadaan siap, kita dalam keadaan sudah mengingat kembali apa yang disampaikan. Yang paling gampang apa? Tepuk tangan, paling gampang. Yang paling gampang putar-putar hidung, misalnya gitu. Kita hidung dibenerin dulu. Kepala, pas kedua kita ucapkan telinga, kita pegang hidung. Oh salah ya, gitu. Jadinya fokus kepada kata-kata saya, bukan kepada gerakan saya. Nah, kayak gitu. Itu mengalihkannya lebih yang gampang untuk diingat sama kita gitu. Ya, yang gampang diingat seperti itu. Mau dimenangkan dulu sampai di sini. Monggo. Nah, ini hypnoteaching ya. Metode pengajaran dan menggabungkan teknik hipnosis dan psikologi pengajar untuk menciptakan pengalaman belajar mengajar yang menarik dan efektif. Metode ini membantu guru untuk mempengaruhi siswa secara positif. Maksudnya, kita harus melihat audiens kita dulu siapa. Anak-anak itu, ya, biasanya begini. Peserta itu, kalau kita menyampaikan sesuatu yang dekat dengan kehidupannya, itu pasti akan fokus mereka itu. Misalnya untuk anak SD, bolehlah kita tanyakan dulu kepada gurunya, Bu biasanya di sini kebiasaannya gimana? Oh biasanya bagi-bagi itu ini udah senam-senam, kayak yel-yelnya begini, kita kasih dulu yel-yelnya. Ketika kita tahu, misalnya kita ngikutin yel-yelnya, oh aku udah tahu, ya kita ikutin yel-yelnya sama-sama, mereka pasti hafal kan, kita nggak usah ngajarin dulu. Akhirnya kita yel-yel cepat, akhirnya bisa happy gitu loh. Kalau kita nggak tahu yel-yelnya, mereka kebiasaannya gimana, misalnya contohnya, Bunda di sini yang saya diundang ini ya Bu, ini ada satu yang membuat prihatin. Jadi di bulan ini saya diundang ke Bandung ke salah satu SMA. Diundangnya karena apa? Karena di SMA itu
aktivitas hubungan LGBT itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mereka melakukannya sudah dengan terbuka di sekolah. Jadi misalnya cewek dengan cewek cium di sekolah, mereka saling meraba-raba di tempat di sekolah, kadang digagal sebagainya karena sudah sangat memprihatinkan di salah satu SMA negeri favorit di Bandung. Nah, saya diminta ke sana. Nah, ketika itu kita datang itu dengan maksud apa ke sana itu? Nah, pelajari dulu apa kebiasaan di sana, apa kesenangannya. Ya, kalau itu dipelajari, lakukan apa yang dekat dengan mereka, insya Allah itu akan menyenangkan untuk mereka. Seperti itu, misalnya anak STK senangnya apa, SMA senangnya apa, di situ apa. Kenapa saya sampaikan gini? Karena biar Bapak Ibu juga lebih respect dulu, lebih tahu dulu untuk informasi yang di mana kita akan mengisi. Dengan seperti itu akan membuat kenyamanan juga untuk kita. Gitu loh, ya. Paham dulu. Jadi maksudnya hypnoteaching ini adalah apa namanya, untuk masuk ke dalam gelombang otak bawah sadar sehingga apa yang kita sampaikan itu masuk ke dalam long time memory. Ingatnya begini, saya ada guru kelas 3 SD namanya Ibu Sri. Sampai sekarang di usia saya hampir 54 tahun ini, wajahnya, apa yang dia ajarkan, gerakannya, bagaimana cara dia menyayangi, bagaimana cara dia menghargai ya kelebihan seseorang, sampai sekarang saya masih ingat. Berarti Bu Sri ini sudah mengajarkan dengan hypnoteaching. Artinya yang dia sampaikan itu masuk ke dalam long time memory saya, sampai sekarang masih ingat. Jadi begitu cara kita mengajar, cara kita menyampaikan, intonasi, berikan tekanan di tempat-tempat yang terpenting ya, bahkan kita dengan ekspresi yang khusus dan khas agar peserta mengingat apa yang kita sampaikan dengan gerakan yang lebih khas dan lebih tegas, itu ada termasuk ke dalam hypnoteaching sehingga masuk ke dalam long time memory. Adanya slide ini menyediakan orang visual. Kita berbicara adalah menyediakan orang yang audio. Kita berjalan-jalan sambil berbicara dengan audio visual. Kita sambil bergerak ke sana ke sini. Itu kita sedang ya memberikan pengajaran kepada orang yang kinestetik. Jadi siapapun peserta yang hadir di situ, mau audio visual ataupun kinestetik, itu bisa kita layani. Coba seperti ini biasanya. Memang kalau jam segini itu ujiannya luar biasa ya Bu ya, karena jam segini itu enaknya memang tidur. Jadi kalau jenengan itu masih bisa mendengar, luar biasa. Ayo, kalau saya sebutkan Senin, tepuk tangannya sekali. Kalau saya sebutkan Selasa, tepuk tangannya 2 kali, Rabu 3 kali, ya. Siap ya? Biar nanti bisa dipraktekkan contohnya, gampang banget soalnya kalau kayak gitu. Siap, 1, 2, 3. Senin, Selasa, Senin, Rabu, Senin, Selasa, Kamis. Nah kalau pesertanya banyak kayak gitu, salah itu bisa mendukung ketawanya. Padahal kan sederhana itu sebenarnya untuk membuka kembali untuk yang tadi yang nakut-nakut bisa jadi melek lagi gitu. Misalnya kayak gitu, ya bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah ini yang undang-undang tujuannya siap ya. Siap ya, nggak apa-apa. Ya. Saya bilang tadi apa? Kita hanya butuh satu langkah. Langkah selanjutnya Allah yang akan dimurkakan. Terus yakin gitu, ya. Ya sampai sini dulu, ada yang bertanya dulu sebelum nanti praktek sama Ale. Ya. Untuk membuka kalimat ya, misalnya ibu-ibu ya, ibu misalnya kayak itu kalimatnya apa yang cocok, terus kemudian
bagaimana misalkan SPP-nya, terus itu gimana, atau biar nggak ngantuk, terus biar ya cocok itu gimana contohnya? Ibu-ibu ya, memang harus dipelajari sendiri. Cuma biasanya kalau saya mengisi ibu yang mau bikin mereka happy itu, coba menghadap ke sana, semuanya menghadap ke sana. Ya, pegang bahunya. Ya, pegang bahunya, pegang pintu. Ayo pijat. Nah, pijat kalau nggak enak bilang loh. Kalau nggak enak bilang. Terus banyak kurang enak. Kalau kurang kencang bilang. Kalau terus bilang. Nah, kalau ibu itu senang banget kan ya. Terus kita bilang, oh gini aja udah bahagia ya. Ternyata bahagia itu sangat sederhana. Ternyata bahagia itu sederhana ya. Puji-puji itu sudah bikin kita bahagia. Nah itu udah senang. Coba balik kanan, nanti biar adil. Biar adil pijit. Ya, pijit kalau enak bilang boleh protes. Ya. Terus setelah itu begini, nah ini untuk meningkatkan hormon, untuk membangkitkan hormon di sistem saraf ini, hormon bagus. Enak kan? Enak gak? Nah, enak itu. Sampai ke bawah kok, sampai bawah. Terus, nanti ya. Nah itu contoh kayak gitu ya. Dan kayak kalau dekat dengan ibu-ibu ya, kalau dekat ibu-ibu biasanya terkait dengan urusan anak dan terkait dengan hubungan dengan pasangannya, dengan suami. Itu kalau kita bahas di situ ibu-ibu biasanya sangat tertarik, bersemangat. Nah, kita ambil isu-isu yang sekarang lagi ramai. Jadi memang harus belajar memang ya. Nanti ketika kita sudah terbiasa, nanti kita akan improvisasi sendiri, berdatangan semua kata-kata dari lisan kita. Kita sendiri juga kadang-kadang kaget pas sudah dilihat lagi videonya, kok bisa ya ngomong gini? Gitu. Ya. Pembukaannya gimana? Kalau menyapa anak-anak, biasanya kita kan ke bawah gitu. Kalau mau nanti harus gimana? Nah kalau untuk yang biasanya kita sehari-hari bicaranya terlalu dianggap kita sendiri melihatnya terlalu cepat, itu memang harus sering berlatih berbicara yang lebih lambat. Jadi saya bicara lebih cepat itu ketika memang dibutuhkan untuk cepat. Kalau untuk menghilangkan kebanyakan AE lebih baik kita jeda. Jeda itu maksudnya tuh misalnya ya metode pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran, misalnya metode pembelajaran. Nah daripada kayak gitu begini, metode pembelajaran yang menyajikan materi dengan menggunakan ada jedanya gitu. Jedanya itu menghilangkan AE-nya kebanyakan gitu loh. Saya juga kadang-kadang masih sering seperti itu. Tapi memang begitu teorinya untuk menghilangkan AE-nya ya. Ini nanti boleh dipelajari ya Bu ya. Bapak Ibu, semuanya ini boleh dipelajari. Intinya yang penting bereskan dulu mental kita, pastikan mindset yang ada dalam diri kita hanya mindset yang positif saja. Kalau masih bermunculan mindset-mindset yang negatif, berarti mulai sekarang setting program. Bagaimana cara programnya? Kita pilih waktu-waktu yang sugestibilitasnya tinggi, di mana ketika kata-kata itu disampaikan kepada diri kita sendiri akan diterima oleh jiwa kita atau alam pikiran bawah sadar kita. Kapan itu waktunya? Pertama, menjelang tidur. Menjelang tidur, gelombang otak kita. Kan kita tidur tuh gak akan tiba-tiba pok gitu ya Bu ya. Kita rebahan dulu, mulai ngantuk-ngantuk ya kan. Nah kalau kita masih melek 100% gitu ya, namanya itu gelombang beta. Ketika kita sudah mulai berbaring, ada kriya-kriya gitu ya, itu namanya gelombang alfa
Kalau kita mulai setengah-setengah mengantuk, itulah gelombang theta, di mana tingkat sugestibilitasnya sangat tinggi. Maka apapun yang kita sampaikan kepada diri kita langsung berjalan di sistem syaraf membentuk program. Apalagi itu dilakukan ya minimal 11 hari, maksimalnya biasanya yang terbentuk menurut para ahli dunia bahwa 40 hari ketika kita lakukan itu maka akan terinternalisasi dalam diri kita menjadi sebuah program. Ya, contoh bangun tidur, mau tidur, ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Aku yakin hari ini aku memutuskan, aku memaafkan semua siapapun yang hadir dalam hidupku, termasuk diriku sendiri. Aku lepaskan semuanya, aku tidur dalam keadaan berpasrah diri secara utuh, karena yakin langit dan bumi ada dalam kendali bumi Allah. Kira-kira kita ngomong kayak gitu tidurnya nyenyak nggak? Pasti tenang. Nah, tidur sama pada saat kita bangun juga begitu. Ya, ketika kriuk-kriuk menjelang bangun, itu gelombang otak kita yang kita jemput itu gelombang otak yang theta. Theta itu tingkat sugesti-sugestinya tertinggi. Maka menangkan pagi kita. Kalau pagi kita dalam keadaan bisa kita memenangkan pagi, insya Allah kita akan bisa memenangkan sehari itu. Coba kita ingat-ingat. Kalau pagi-pagi kita udah ruwet, marah-marah, males anak dimarahin, kira-kira sehari itu kita pengen marah-marah nggak? Ya gitu kan? Tapi kalau sehari bangun dalam ketenangan, kita program ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku untuk menjalani hari ini ya Allah. Nah, kalau untuk menjalani hari ini ya pagi. Kalau malam tujuannya adalah hidup dan matiku untuk hanya kepadamu. Kalau pagi, jadi ketika kita memulai hari dengan kepasrahan kepada Allah, maka paling tidak sehari itu kita dituntun, dibimbing oleh Allah dalam di jalan yang tracknya sesuai dengan lebih dekat dengan kebaikan dan bisa menyelamatkan dunia akhirat kita insya Allah. Sehingga kita akan banyak dipertemukan dengan orang yang baik, ya kita banyak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik kepada banyak orang. Karena apa? Karena kita memulai hari dengan kebaikan, memulai hari dengan ketenangan, memulai hari dengan kepasrahan diri kepada Allah. Nah, pada saat kita berbicara, udah terima aja. Setelah itu kita evaluasi. Nah, kira-kira kayaknya aku masih kecepatan tadi ngomong. Oh, yang tadi belum kesampaian tadi lupa, harus kesampaikan gitu. Itu kemudian kita evaluasi dan kita ingat-ingat agar di next ya bisa lebih baik lagi apa yang disampaikan. Ya, mungkin sementara begitu dulu ya, kita praktek. Nanti kalian yang akan mimpin. Nanti dari slide yang 74 halaman itu ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup, gak apa-apa. Karena mereka yang tidak datang hari ini, walaupun kita bahas di grup, tetap kelebihan dari jenengan itu jenengan punya sertifikat. Nah, sertifikat itu adalah salah satu pintu percayaan diri bahwa aku sudah punya sertifikat nulis speaking. Adapun jadi dengan sertifikat itu saya yakin bahwa kita bukan orang sembarangan. Akhirnya apa? Terdorong juga untuk mempelajari lebih dalam lagi. Aku benar-benar sertifikat, masa aku mengerti apa-apa? Akhirnya belajar kan, ya kan? Terdorong untuk belajar kan. Nah, saatnya untuk belajar, insya Allah nanti tinggal praktek. Begitu sementara ya. Nanti boleh dicek itunya, ya apa materinya. Ya mungkin sementara begitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.